Halo Music Lover, ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan mereview satu IM Gaming dari Armageddon. Kayak judul film aja ya. Armageddon Wasp 7 Pro 3D. Ini harganya murah banget Music Lover. Harganya under 200.000. Macam-macam sih, ada yang jual 160, 170, 180, 199. Jadi saya nggak tahu yang mana harga tepatnya, tapi yang pasti di bawah 200.000. Dan uniknya, tenang, ada mic-nya panjang ya, dan ini 6 dynamic driver. Kira-kira gimana bunyinya? Kita akan bahas. Nah, Music Lover, kita bahas nih ya Armageddon Wasp Pro 3D dengan harga under 200.000. Kayaknya ini bisa jadi timbangan ya untuk Music Lover, terutama yang gamers ya, karena affordable banget. Tapi kita akan bahas dengan detail nih ya. Nah, dari speknya dulu yang kita bahas. Drivernya 6. Kaget kan? Maksudnya gini, 3 per sisi ya. Tapi yang memang unik, drivernya itu 3 per sisinya itu dynamic, bukan balance armatur. Jadi 3 dynamic yang masing-masing ukurannya 6 mm. Lumayan tuh. Terus impedansinya lumayan, 16 ohm. Jadi colok HP langsung aman. Sensitivity-nya di 96 dB. Frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20.000 Hz, jadi ya standar lah. Dan kemudian drivernya ini pakai yang namanya neodymium, jadi lumayan oke nih drivernya. Panjang kabelnya ini sekitar 1,2 meter, sudah angled ya, L-shape tapi yang angled, ini gue suka. 4 pole, gold plated. Nah, mic-nya ini yang unik. Mic-nya ini katanya ada dual mic, saya nggak tahu di sini atau di mana, tapi kelihatannya ya, saya belum dapat informasi pastinya, tapi di speknya ada ditulis dual mic gitu ya. Yang pasti ini kan pasti. Kemudian di sini ini ada kayak bolongan, gue curiganya ini juga mic juga, jadi mungkin duanya dari sini. Itu dari speknya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam dari desainnya. Dari bawah kabelnya, dari jacknya ada 4 pole, gold plated, L-shape, angled ya, jadi bukan L banget tapi agak miring sedikit, ini gue suka. Nah, ini kabelnya, yang kabel bawahnya ini gue suka banget, ini tebal banget loh. Ini kayaknya salah satu IM yang kabelnya paling tebal yang gue pernah lihat nih. Jadi dari desainnya dan build quality ini kelihatan solid ya, untuk ukuran harga cuma 200.000 kayaknya sih oke. Di tengah sudah ada mic sama controllingnya. Ada volume up, volume down, kemudian ada ini, yang ini kayaknya gue bilang switch mic on off kayaknya, atau switch, karena dia kan katanya ada dual mic gitu ya, gue nggak tahu, mungkin ini switchnya gitu. Sama ada play pause-nya tentu. Di atas ke IM-nya, housing-nya, nah ini yang gue bilang futuristic detachable mic rod. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi kalau nggak mau pakai mic ya udah cabut aja. Kalau mau pakai mungkin suaranya lebih oke, bisa dipakai. Desainnya ini ada kayak gambar burung, ini kayaknya logonya Armageddon atau logonya Wasp ya. Tapi Wasp kok gambar burung, kayaknya nggak mungkin ya. Terus ada kayak warna emas-emasnya di samping, itu di faceplate-nya. Nah, untuk IM-nya sendiri ini kelihatannya sih agak bulky ya, agak gede gitu. Kemudian di drivernya itu kelihatan loh, kelihatan transparan, jadi kita bisa lihat dynamic-nya. Dynamic drivernya benar ada 3, kelihatan banget di masing-masing sisinya. Ya, nozzle-nya standar yang gede, tipsnya juga yang standar aja. Kemudian filternya ini cukup rapi, ya termasuk rapi. Ini gue lihat jarang-jarang yang filternya cukup rapi seperti ini, kayak jaring tapi rapi. Terus untuk mic rod-nya, mic yang panjangnya ini bisa detachable. Ini cuma ada 2 pole. Nah, berarti cuma buat mic aja. Nah, ini ukurannya 10 cm. Lumayan lah untuk kita pakai di kalau lagi main game, kayaknya oke. Nah, itu kurang lebih dari desainnya. Sekarang kita akan bahas dari fittingnya. Nah, ini surprisingly ya, ini agak bulky dan kelihatannya gede banget. Housingnya sama faceplate-nya, tapi ternyata di kuping cukup nyaman loh. Minimal di kuping gue oke loh. Ini ajaib loh. Ya, jadi untuk gaming kayaknya bisa gue pakai lamain. Tadi gue sempat main game juga pakai ini sih, main PUBG juga oke gitu. Lama nggak kerasa gitu. Dan ini mic-nya juga kelihatan keren sih. Ya, biasanya kayak mic panjang kayak gini kan, yang pakai rod gini biasanya yang headphone kan. Nah, ini cuma IM loh, ini unik. Nah, sekarang kita akan dengarkan gimana suara mic-nya. Nah, ini suara mic-nya seperti ini. Ini adalah rekaman mic dari Armageddon Wasp 7. Rekaman mic dari Armageddon Wasp 7. Suara mic-nya lumayan oke kan?
cukup clear gitu buat gua yang sering dengerin rekaman-rekaman gitu, yang kadang-kadang rekam suara gitu pakai mic. Ini kayaknya oke. Kayaknya ini kita pakai buat semulean juga oke. Karena cukup clear loh ini suaranya. Jadi buat main game, buat semule, kayaknya boleh nih. Dengan harga cuma 200.000, under 200.000 kayaknya oke ya. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu, gimana suara dari IEM Armageddon Wasp 7? Ya, seperti ini suaranya. Oke, suaranya ya sesuai harganya. Ya, itu gue ngomong dari awal dulu, sesuai harganya 200.000 ya, kurang lebih seperti itu. Bassnya gede, bumi, cenderung agak over buat gua ya, sampai nyebrang ke mid. Midnya ini arahnya V-shape, jadi midnya mundur, kemudian buat di kuping gua agak kurang clear sedikit. Treble-nya arahnya ini lebih ke treble yang smooth, halus. Nah, itu dari tuningnya. Nah, sekarang teknis suaranya. Nah, teknis suaranya ini yang agak lumayan menurut gua untuk harganya. Soundstage surprisingly cukup luas. Nih, gue sempat main PUBG, itu pinpoint langkah-langkahnya. Kemudian kalau misalnya ada mobil atau motor lewat, kemudian ada langkah kaki musuh di samping, kiri, kanan, itu gue cukup presisi gitu ngedengerinnya. Ini surprisingly bisa loh, jadi soundstage-nya oke nih. Nah, untuk detailnya memang bukan yang paling bagus, tapi buat gue ini bisa dibilang cukup. Terutama untuk main game oke lah. Ya, clarity ya nggak terlalu clear ya, jadi kalau misalnya untuk dengerin musik kayaknya ini memang masih agak keteteran untuk dapat detail-detailnya gitu untuk musik ya. Tapi kalau untuk game yang mungkin banyak tembakan, pinpoint sih masih oke. Untuk separasi cenderung agak numpuk memang, tapi ya lumayan lah gitu. Jadi untuk teknisnya lumayan. Gue nggak bilangnya paling bagus ya, tapi lumayan lah, bisa dipertimbangkan. Oke, anyway, kesimpulan akhirnya buat gua untuk harga sekitar 200.000 ke bawah, dapat triple driver, dapat mic yang oke, desain yang unik, kemudian build quality yang bagus, terus buat gaming juga aman, kayaknya sih bisa dipertimbangkan. Tapi balik lagi, mesti cobain sendiri, mesti audisi sendiri, dan tentunya percaya sama kuping sendiri. Oke, mungkin itu aja dari gua. Ingat kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dari paling bawah, 4 pol. Itu bunyi apa sih? Ini ya? Lampu, oke.